Saya berada di kebun Samadhi Santikosa. Tepatnya ada di halaman lingkungan Pendopo Santikosa. Suasana sore yang sejuk diiringi suara jenggeret, jangkrik, dan kadang-kadang ada katak. Ini mengisyaratkan bahwa tempat ini adalah tempat yang alami, tempat yang nyaman untuk berlatih, tempat yang nyaman untuk hening, tempat yang nyaman untuk berkontemplasi. Posisi kebun Samadhi Santikosa sangat strategis karena bisa diakses dari berbagai kota. Bisa dari Semarang, kemudian menuju Salatiga, arah ke Kopeng, cari lokasi kebun Samadhi Santikosa. Demikian pula yang dari arah Solo bisa menuju Salatiga, kemudian arah ke Kopeng, cari lokasi kebun Samadhi Santikosa. Demikian pula bisa diakses dari Jogja, Magelang, Kopeng, baru kemudian cari lokasi kebun Samadhi Santikosa. Intinya para umat Buddha, para pemirsa, siapapun yang mau berwisata religi, siapapun yang mau berlatih, mau hening, mau berkontemplasi, bisa hadir di kebun Samadhi Santikosa yang bisa diakses dari berbagai kota yang saya sebutkan tadi. Kebun Samadhi Santikosa sesungguhnya sebuah proses yang terus tumbuh dan berkembang. Awal mula umat Buddha Dusun Bumiayu, Desa Somogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang ini melakukan puja di Cetya Moggallana, sebuah cetya yang ukurannya sangat kecil, 6 kali 6, nah, sangat kecil sekali, karena juga umat Buddhanya tidak banyak. Terus berkembang karena kebajikan mendiang orang tua Pandita Sanando mempersembahkan sebidang tanah yang kemudian dibangun sebuah kuti. Waktu saya namakan Kriya Samadhi Santikosa, supaya para biku yang singgah, saya sendiri pun ketika hadir ke Santikosa selalu ingat bahwa kehadiran saya di tempat ini untuk menggaungkan kedamaian. Dengan kedamaian batin itulah akan muncul harmoni dan kebahagiaan. Kemudian terus berkembang, akhirnya tanahnya bertambah. Itulah awal mula kemudian kebun Samadhi Santikosa berada di lingkungan Kriya Samadhi Santikosa. Ya, kenapa dinamakan kebun Samadhi Santikosa? Ya karena waktu itu saya berpikir, yaudah tanah itu ditanemin pohon-pohon supaya teduh. Ketika suasana teduh, orang bisa bersamadhi, orang bisa berkontemplasi, orang bisa mengembangkan batin, melakukan cita bhavana. Untuk menunjang kegiatan wisata religi, pati-pati dhamma, dan juga kegiatan yang bernuansa dhamma lainnya, walaupun sederhana, area kebun Samadhi Santikosa dilengkapi dengan Pendopo Santikosa. Pendopo Santikosa adalah aula untuk puja, untuk bermeditasi, untuk berdiskusi, dan kegiatan dhamma lainnya. Di area Pendopo
Santikosa juga dilengkapi kuti-kuti. Ketika para biku samanera hadir, berkunjung, ataupun melakukan praktek, para biku dan samanera bisa tinggal di kuti-kuti tersebut. Area penunjang lainnya adalah Candi Santikosa, dilengkapi dengan relief-relief rupang kuda beraneka corak yang tentunya bisa digunakan untuk puja dan juga edukasi berkaitan dengan relief dan juga rupang-rupang kuda, rupa, dan lainnya. Sehingga umat Buddha yang berkunjung, para upasaka-upasika bisa menambah pengetahuan tentang sejarah peradaban, utamanya di Mataram kuno. Di samping itu, ketika para upasaka-upasika umat Buddha berkunjung ataupun praktek, dilengkapi pula wisma atau tempat penginapan, sehingga umat Buddha yang berkunjung bisa bermalam di kebun Samadhi Santikosa. Yang terbaru bagi para upasaka-upasika yang suka dengan alam, hidup bersama alam, bisa juga dilengkapi dengan camping ground. Camping ground ini bisa memuat 14 tenda. Umat Buddha bisa bermalam dengan tinggal di tenda tersebut. Itulah fasilitas yang ada di kebun Samadhi Santikosa. Semoga membawa manfaat. Semoga ketika para upasaka-upasika umat Buddha berkunjung ke kebun Samadhi Santikosa bisa nyaman dan mendapatkan kesan yang baik. Sesuai dengan tujuannya, keberadaan kebun Samadhi Santikosa sebagai tempat untuk berlatih, sebagai tempat untuk penguatan sadar, penguatan keyakinan pada tiratana, sehingga para upasaka-upasika umat Buddha tidak ragu di jalan Dhamma. Oleh karena itu, saya mengajak siapa saja, para upasaka-upasika, para umat Buddha, siapapun yang mau berwisata religi, silahkan berkunjung ke kebun Samadhi Santikosa. Selama ini sudah banyak tamu-tamu yang hadir, datang untuk berwisata religi, untuk praktek Dhamma, baik orang dewasa, kalangan anak muda, dan juga anak-anak usia dini. Artinya apa? Keberadaan kebun Samadhi Santikosa terbuka untuk siapa saja. Bahkan anak-anak muda pun bisa berwisata religi, bisa juga kemah Dhamma, karena di lingkungan kebun Samadhi Santikosa juga ada area camping ground. Intinya, kebun Samadhi Santikosa didirikan untuk dimanfaatkan oleh siapapun, para upasaka-upasika, untuk penguatan keyakinan, untuk penguatan praktek Dhamma, sehingga secara bertahap kualitas kehidupan kita sebagai umat Buddha akan meningkat ke arah yang lebih baik, hingga terbebasnya duka, terbebasnya kita dari penderitaan.
mencapai kebahagiaan jati nibbana. Karena tujuan dari nama Sandikosa adalah menggaungkan kedamaian. Dengan batin yang damai, maka hidup pun menjadi harmoni, sejahtera, dan bahagia. Bukan sekadar lahiriah, tetapi juga batiniah. Apamadena samvarita. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Berjuanglah tanpa kelengahan.